Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimakumullah, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang senantiasa memelihara makhluknya, dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Dan semua semesta alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai saat dan kondisi detik ini kita masih dalam keadaan aman. Jadi bumi, planet, dan alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala garis edarnya. Maka tidak terjadi segala sesuatunya dengan benturan-benturan. Kalau andai kata satu planet saling berbenturan, maka akan membawa dampak ke bumi kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersama setelah kita sama-sama mendirikan sholat isya secara berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan tarawih perdana kita pada malam ini. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita dengan karunia-Nya jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa kita pada 2 bulan yang lalu. Ya, mungkin kita 2 bulan yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Kemarin kita doa begitu, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nah, sekarang udah nyampe, mau apa coba? Sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kehendaknya sampai kepada bulan Ramadan. Maka patut kita syukuri dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini. Maka marilah kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang terbaik. Karena pada bulan Rajab, Pak, ya Bu, pada bulan Rajab itu adalah bulan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
waktunya kita pada saat bulan Rajab itu untuk menyemaikan benih-benih amalan kita. Kemudian habis bulan Rajab masuk kepada bulan Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan kita untuk melaksanakan tingkatan ibadah-ibadah kita. Sekarang masuk kepada bulan Ramadan, maka inilah saatnya kita panen pahala yang Allah Subhanahu wa taala taburkan pada malam ini sampai seterusnya akhir Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala taburkan pahala yang luar biasa banyaknya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran begini, Pak, Bu. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang khusus. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. Illa syam, kecuali puasa. Asyamu li wa ana adzibih. Puasa itu adalah khusus untukku, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalas pahalanya. Jadi pahala puasa itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ijazahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa tanpa dipotong sedikit pun. Nah, ini kesempatan buat kita. Kalau beli buat buka puasa, belinya jangan satu, beli dua. Yang satu sedekahkan buat saudara kita yang sedang puasa. Nah, dapat bonus pahala puasa kita. Dan selain itu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Maka pada saat bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam pahala yang luar biasa, maka marilah kita pada kesempatan Ramadan ini sampai akhir Ramadan kita maksimalkan tingkatan ibadah kita. Ya, kalau untuk dijelasin panjang lebarnya mungkin hadirin sekalian ini udah lebih paham. Sekarang media YouTube udah banyak yang memberikan ceramah-ceramah agama. Nah, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang paling pokok dan paling penting adalah bahwa sebagai umat Islam pada saat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Karena ada dasarnya, ada dalilnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala terang menjelaskan di dalam ayat tersebut. Dan selain itu juga pokok yang paling penting adalah rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 dasar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan mentunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di dalam bulan Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat haji dari berangkatnya sampai dengan pulangnya dengan sekemampuannya. Jadi ini landasan sebagai muslimin untuk melaksanakan ibadah. Nah, rangkaian ini tidak tercerai-beraikan atau tidak terpisahkan. Maka jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi nggak sholat. Ya, kalau mengaku sebagai dirinya kita sebagai muslim, kalau puasa rangkaiannya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, maka dilengkapi sebagai kita bukti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
sebagai penutup, karena ini adalah awal-awal kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perintah puasa ini kewajibannya sebagai kewajiban umat Islam, khususnya kepada orang yang beriman. Dan perintah ini bukan hanya orang-orang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi umat sebelumnya juga diperintahkan puasa, cuman beda tata caranya. Ya, kalau puasa Nabi Daud, puasa sehari, besok buka. Sehari buka, besok puasa. Itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan juga para nabi terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Sebelum ada syariat puasa Ramadan, ada puasa 3 hari yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sampai Rasulullah SAW memberikan ini sebagai sunnah, namanya puasa Ayyamul Bid, atau puasa 3 hari dalam bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melengkapi perintah Allah ini pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini 30 hari kalau hitungan hisab, 29 hari kalau ada ru'yatul hilal, gitu ya. Maka kemarin harusnya kalau ru'yatul hilal terlihat pada tanggal 29, maka kemarin puasa. Tapi karena tidak terlihat ru'yatul hilal, maka digenapi jadi 30 hari berdasarkan hitungan hisab. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, kami menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, maka dibukalah lebar-lebar pintu surga dan ditutuplah rapat-rapat pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Maka kekuatan iman yang akan mengalahkan langkah-langkah setan terhadap umat Rasulullah SAW yang melaksanakan ibadah puasa. Maka sebagai poin yang penting, marilah kita melaksanakan ibadah saum tahun ini 1444 Hijriah dengan penuh iman dan kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.